Gadis cantik ini bernama Kim Bok-ju, seorang atlet berbakat di kampusnya. Sebagai seorang atlet angkat besi, ia mengalami banyak tekanan hidup yang membuatnya sangat depresi. Semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang pria tampan yang membuatnya semakin percaya diri. Pertemuannya dengan Jun Hyung terjadi di kampus. Tak sengaja Jun Hyung menyenggol Bok-ju saat ia berjalan bersama teman-temannya hingga membuat sosisnya jatuh. Melihat tatapan mata Bok-ju membuat Jun Hyung merasa jika keduanya sebelumnya pernah bertemu. Karena sedang terburu-buru, Jun Hyung lalu pergi begitu saja hingga ia tak menyadari jika sapu tangan miliknya terjatuh. Bok-ju mengambil sapu tangan tersebut. Ia merasa Jun Hyung pria aneh karena menyimpan sapu tangan Brenda yang notabene banyak dimiliki kaum wanita. Jun Hyung sendiri sebenarnya baru saja mengalami kegagalan dalam sebuah kompetisi. Ia didiskualifikasi karena dianggap telah mencuri start. Padahal sebenarnya Jun Hyung saat itu sedang mengalami nyeri di bagian kepala yang membuatnya tak fokus dan tak bisa mendengar dengan jelas bunyi peluit sebagai tanda pertandingan dimulai. Suatu malam di asrama putri muncul masalah ketika seseorang menerobos masuk ke ruangan cuci untuk mencuri pakaian dalam. Bok-ju menyadari hal itu dan segera mengejarnya. Di waktu yang bersamaan, Jung Hyun terpaksa mengikuti permintaan teman yang bernama Taekwon yang ingin kabur dari asrama untuk bersenang-senang. Ia keluar dari kamar dengan melompat jendela menggunakan seutas tali. Jun Hyung bersinggungan dengan pencuri yang tengah melarikan diri, hingga Bok-ju justru menangkapnya karena keduanya sama-sama menggunakan hoodie berwarna hitam. Jun Hyung tak bisa melawan karena Bok-ju sangat kuat, sementara Taekwon yang menyebalkan pergi meninggalkannya. Bok-ju sangat yakin bahwa Jun Hyung adalah pelakunya. Ia mengira pria itu berotak mesum, terlebih saat kemarin ia menemukan sapu tangan Brenda miliknya yang terjatuh. Beruntungnya, dosen kampus mengenali Jun Hyung sebagai orang yang baik, sehingga ia dibebaskan dan hanya mendapatkan hukuman karena menyelinap keluar asrama. Kejadian itu membuat Jun Hyung sangat kesal. Ia meminta sapu tangannya dikembalikan, namun Bok-ju justru enggan membahasnya. Keesokan harinya, identitas pencuri yang sebenarnya akhirnya terungkap. Bok-ju merasa sangat bersalah kepada Jun Hyung karena telah menuduhnya tanpa bukti. Di hari itu, ia segera mencarinya ke kolam renang untuk meminta maaf dan mengembalikan sapu tangan yang telah ia cuci. Namun hal itu justru membuat Jun Hyung semakin kesal karena sapu tangan tersebut menyimpan aroma dan kenangan yang sangat berarti baginya. Terjadi perdebatan di antara keduanya, sampai akhirnya Bok-ju tak sengaja terjatuh ke dalam kolam. Jun Hyung awalnya mengira jika Bok-ju hanya berpura-pura tak bisa berenang. Namun saat melihat Bok-ju mulai tenggelam, ia pun segera menolongnya dan menariknya ke sisi kolam yang dangkal. Saat saling bertatapan itulah seketika menumbuhkan ingatan masa lalu keduanya yang ternyata pernah bertemu di masa kecil di tahun 2005 pada pekan olahraga sekolah. Saat SD, Bok-ju sangat antusias mendukung kelasnya dalam sebuah perlombaan. Jun Hyung yang saat itu menjadi teman sekelasnya juga ikut dalam lomba lari estafet. Namun, ia melakukan sebuah kesalahan yang membuat kelasnya gugur. Sejak saat itu, Jun Hyung terus diganggu oleh teman-teman sekolahnya. Sampai suatu ketika, ia pernah terjatuh dari jendela lantai atas ketika sedang membersihkan kaca. Beruntungnya, saat itu Jun Hyung mendarat di pelukan Bok-ju yang bertubuh gendut dan saat itu sedang memakan roti. Bok-ju lalu memuntahkan rotinya ke wajah Jung Hyun yang seketika membuatnya tertawa karena kejadian tersebut sangatlah konyol. Sejak saat itu, Bok-ju dan Jun Hyung berteman baik. Kembali ke masa kini, setelah menolong Bok-ju yang nyaris tenggelam, Jun Hyung merasa telah membalas kebaikan Bok-ju di masa lalu. Ia pun tak lagi marah kepadanya. Sebaliknya, Jun Hyung terus menggoda Bok-ju dengan menyebutnya gembul, julukan masa kecilnya dulu. Bok-ju sangat senang bisa bertemu lagi dengan Jung Hyun, namun ia juga merasa malu dengan semua kesalahpahaman yang terjadi. Hari berganti hari, Jun Hyun terus memanggil Bok-ju dengan julukan gembul setiap kali ia bertemu dengannya. Jung Hyun sangat senang bisa menggodanya, meskipun Bok-ju sebenarnya merasa risih dan malu di hadapan teman-temannya yang lain. Saat libur kuliah, Jun Hyun pergi ke apotek milik bibi dan pamannya yang sudah ia anggap seperti orang tuanya sendiri. Keduanya sudah merawat Jung Hyun sedari kecil dan sangat tulus menyayanginya. Di rumah, Jung Hyun mengembalikan sapu tangan Brenda miliknya dengan hati-hati ke dalam sebuah tempat. Terungkap
bahwa benda tersebut adalah peninggalan ibu kandungnya. Setelahnya, Jun Hyung bertemu dengan kakak sepupunya yang bernama Jae, putra dari bibi dan paman yang telah merawatnya. Jae bisa merasakan bahwa Jun Hyung merindukan sosok ibu kandung, namun Jun Hyung pura-pura tegar dan menutupi kesedihannya. 아니 우리 엄마 말고 20살도 넘은 게 무슨 엄마 타령이냐? Saat di kampus, Jun Hyung bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Siho, pesenam yang baru saja kembali dari seleksi timnas. Saat itu, Siho rupanya sedang galau karena ia tak lolos seleksi. Jun Hyung menyapanya dengan sikap dingin dan cuek seperti menahan rasa sakit di masa lalu. Ia seolah menegaskan bahwa dirinya sudah melupakan Siho. Siho sebenarnya masih menyukai Jun Hyung. Ia masih kepikiran dengan sikapnya yang terus mengabaikannya. Suasana hatinya di saat itu pun seketika memburuk dan tak bisa fokus berlatih. Setibanya di rumah, Bok-ju menegur sang ayah yang memiliki kebiasaan memungut barang bekas di jalan. Kali ini, ayah mengambil meja rias milik seseorang yang sebenarnya masih digunakan. Bok-ju marah dan membawa meja itu untuk dikembalikan. Di bawah derasnya hujan itulah, ketika Bok-ju menunggu penyeberangan jalan, seorang pria tiba-tiba memayunginya. Ternyata pria itu adalah Jae yang bersikeras ingin mengantarnya karena tak tega membiarkan seorang wanita membawa barang berat sendirian. Bok-ju sangat terkejut karena ini pertama kalinya ada seseorang yang menganggapnya sebagai wanita. Selama ini ia sering dipandang sebelah mata karena postur tubuhnya yang menurut orang lain tidak ideal. Perkataan Jae membuat jantungnya berdetak sangat kencang hingga ia menyukainya pada pandangan pertama. Setelahnya, Jae membiarkan dirinya kebasahan dan memberikan payungnya kepada Bok-ju. Setelah kembali ke asrama, Bok-ju terpaksa berbagi kamar dengan Siho karena ruangan yang terbatas dan hanya kamar miliknya yang tersisa. Bok-ju tampaknya tak begitu menyukai Siho, mengingat hubungannya dengan atlet pesenam tidak begitu baik. Suatu ketika, Bok-ju mendatangi klinik untuk menjalani program penurunan berat badan. Secara tak terduga, ia mengetahui bahwa Jae adalah dokter di klinik itu. Bok-ju sangat senang ketika Jae masih mengenalnya sebagai gadis yang ia pinjami payung. Sedari lama, Bok-ju memang ingin merubah bentuk tubuhnya agar bisa terlihat lebih feminim. Namun ia kekurangan uang karena biayanya yang sangat mahal. Untuk mencari uang tambahan itulah, Bok-ju mengikuti lomba mendaki gunung yang diadakan oleh kampusnya, yang mana orang pertama yang tiba di puncak akan mendapatkan hadiah uang tunai yang jumlahnya cukup untuk mengikuti program penurunan berat badan. Bok-ju mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan lomba, namun Jun Hyung yang usil selalu mengganggunya. Pria itu terus mengikuti Bok-ju dan menyemangatinya dengan antusias, hingga tak sengaja Jung Hyun mendorong Bok-ju terlalu keras hingga gadis itu terjatuh. Jung Hyun meminta maaf, namun akibat kejadian itu Bok-ju sedikit melambat. Setibanya di puncak, ternyata sudah dipenuhi peserta lain yang membuat Bok-ju sangat kesal. Jung Hyun telah mengacaukan segalanya sehingga Bok-ju kalah dalam lomba yang menjadi satu-satunya harapan untuknya mendapatkan uang. Sebelum pergi, Bok-ju dengan marah memperingatkan Jung Hyun bahwa keduanya bukanlah teman dan tak seharusnya ia bersikap usil. 한테 가서 냉찜질 같은 거라도 꺼져. Di malam harinya, untuk menghilangkan rasa sedih, Bok-ju minum bersama dua temannya, Nan-hee dan Sun-ok di sebuah kedai. Karena terlalu mabuk, Nan-hee tak sengaja memukul pria di belakangnya yang membuat mereka sangat marah. Jung Hyun dan Taekwon kebetulan datang ke tempat tersebut dan memperhatikan kejadian itu dari lantai atas. Keadaan pun semakin panas ketika seorang pria sengaja mendorong Bok-ju dan menghinanya sembari berkata bahwa Bok-ju tak terlihat seperti seorang wanita. Mereka hampir berkelahi, namun Sun-ok segera membawa teman-temannya pergi. Sementara itu, Jun Hyung mendengar percakapan para pria yang terus menghina postur tubuh Bok-ju dan mulai mengejeknya dengan ucapan yang cukup vulgar. Jung Hyun mulai kehilangan kendali dan meninju wajah si pria. Ketiganya lalu pergi dari tempat itu, melarikan diri bersama kelompok Bok-ju yang masih ada di area sekitar. Jung Hyun mengajak Bok-ju bersembunyi di sebuah minimarket, sementara teman-temannya yang lain berlari ke arah yang berbeda. Keduanya saling berdekatan saat bersembunyi di kolong meja, hingga keadaan menjadi canggung. Setelah para pria pergi, keduanya menuju ke sebuah tempat untuk mencari udara segar. Bok-ju bertanya apakah Jung Hyun kabur karena berusaha membelanya. Meskipun Jun Hyun mengelak,
Namun Bokju tetap berterima kasih padanya dan sejak saat itulah keduanya kembali berteman baik. Suatu hari Bokju mendapat uang saku tambahan dari ayahnya. Ia ingin putrinya tetap semangat karena harus berlatih sepanjang waktu. Namun Bokju justru menggunakan uang tersebut untuk mendaftar program penurunan berat badan. Keesokan harinya Bokju datang ke klinik Jaeyi. Pria itu menyuruhnya untuk mengubah pola makan secara perlahan. Bokju pun sangat senang dan berjanji jika ia akan mengembalikan payung di pertemuan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, seusai berlatih, Bokju segera menghabiskan makan siang agar bisa pergi menemui Jaeyi tepat waktu. Bokju tak lupa mengembalikan payung milik Jaeyi. Pria itu memuji penampilan Bokju yang cantik dengan jepit rambut yang ia pakai. Setelah pemeriksaan, Bokju sedikit kecewa karena berat badannya belum kunjung turun. Namun Jaeyi meyakinkannya bahwa ini masih terlalu dini. Bokju sebenarnya takut dianggap tidak feminin jika ia memberitahu tentang kehidupannya sebagai atlet angkat besi. Ia pun terpaksa berbohong sembari berkata bahwa dirinya adalah pemain selo. Jaeyi kemudian menebak, itulah sebabnya Bokju terlihat kuat karena sering membawa alat-alat berat seperti selo. Keduanya pun terus mengobrol dengan penuh semangat membahas tentang musik klasik yang rupanya sangat Jaeyi sukai. Mendengar hal itu, Bokju pura-pura menyukai musik klasik agar bisa terus mendekatinya. 괜찮아요? 받아요. 안 받아도 되는데. Sebagai kakak sepupunya, Jaeyi sebenarnya sangat mengkhawatirkan kondisi Junghyun. Ia menyarankannya untuk menemui seorang psikolog agar bisa terbebas dari trauma yang terus mengganggunya saat berlomba. Junghyun menerima sarannya karena ia tak mau membuat kakaknya khawatir. Setelah menjalani sesi terapi pertamanya, psikolog mengatakan bahwa Junghyun mengalami banyak tekanan. Junghyun bercerita tentang gejala yang ia alami pada hari pertandingan dan berkata bahwa saat itu jantungnya berdebar kencang dan ia tak bisa mendengar apapun. Sehingga Junghyun tak bisa mendengar peluit saat pertandingan dimulai hingga akhirnya dirinya didiskualifikasi. Setelah banyak mengobrol, psikolog merasa bahwa Junhyung masih menutup diri sehingga ia kesulitan untuk membantu. 있어요. 내 생각으로는. Sementara itu, Bokju diam-diam terus menurunkan berat badannya sesuai dengan saran Jaeyi. Jaeyi memuji upayanya selama ini dan hal itu pun membuatnya sangat senang dan tersipu malu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu ketika, Bokju akhirnya tahu bahwa Jaeyi adalah kakak sepupu Junhyung saat keduanya bertemu di klinik berat badan. Bokju mendesaknya untuk merahasiakan kesehariannya sebagai atlet angkat besi. Junghyun akhirnya berkata kepada Jaeyi bahwa Bokju adalah teman masa kecilnya. Pengakuan Bokju membuat Junghyun penasaran hingga pada akhirnya ia tahu jika Bokju menyukai kakak sepupunya itu. Meskipun Junghyun setuju untuk merahasiakan ini, Bokju merasa terancam dan tak tenang. Ia juga sebenarnya tak ingin teman-temannya tahu jika dirinya sedang menjalani program penurunan berat badan. Bokju tak bisa berbuat apa-apa kepada Junghyun yang sangat usil dan terpaksa menuruti semua kemauan konyolnya agar ia tetap bungkam. 또 아니고 왜 이래 섭하게? 앉아. Semua upaya Bokju untuk terus menurunkan berat badan membuat teman-temannya mulai curiga. Sementara itu, Junghyun terus berlatih dan mencoba melawan rasa traumanya. Suatu hari, Junhyung mengetahui alasan sebenarnya mengapa Bokju selalu memintanya untuk tetap diam. Ia tak pernah menyangka bahwa Bokju lebih takut jika Jaeyi mengetahui perasaannya ketimbang program dietnya terungkap di antara teman-temannya. Bokju mengungkapkan bahwa ia hanya ingin menyukai Jaeyi secara diam-diam dan bahkan tak terlalu berharap jika bisa dicintai olehnya. Bokju tak ingin dicap sebagai pembohong jika Junghyun menceritakan kebenarannya kepada sang kakak. Dan karena itulah ia meminta Junghyun untuk tetap menjaga rahasia. 이렇게는 못 살겠어. 내 인명에 못 살겠다 내가. Menyadari betapa tulus dan besarnya rasa cinta Bokju terhadap kakaknya, Junghyun menyiapkan hadiah yang tak terduga untuknya. Ia membeli 2 tiket pertunjukan musik klasik untuk diberikan kepada Bokju dan Jaeyi agar keduanya bisa menyaksikannya bersama-sama. Pertemuan itu pun membuat keduanya semakin romantis hingga Jaeyi mengantar Bokju pulang. Saat di perjalanan, Bokju sangat menikmati momen itu. 화장대 지고 나간 그날 그 길로 지나가길. Setelah kejadian ini, Bokju tampaknya mulai menerima Junghyun sebagai seorang teman. Meskipun hubungan keduanya sering kali dipenuhi sikap iseng, namun hal itu justru membuat mereka terlihat akrab. Junghyun bahkan tak segan menggunakan tubuh Bokju untuk melindunginya dari cipratan air di jalanan. What?
Merasa bersalah, Jung Hyun mengeringkan rambut Bokju sebagai bentuk permintaan maaf. Namun ia justru tersipu malu ketika melihat wajah Bokju dari dekat yang menggigil kedinginan. Bokju bercerita banyak hal kepada Jung Hyun tentang perjuangannya sebagai atlet angkat besi yang membuat tangannya penuh dengan kapalan. Ia juga membalas perbuatan Jung Hyun dengan sengaja bersin di depan wajahnya berharap flu-nya akan menular. Masalah muncul ketika Bokju dipercaya oleh pelatih untuk mengikuti sebuah kompetisi yang mengharuskannya menaikkan kelas berat badan. Bokju tak bisa menolak karena semua orang menaruh harapan yang besar kepadanya. Kompetisi ini membuatnya sangat gelisah karena sangat menyulitkan dan penuh perjuangan untuk menyiapkannya. Selama beberapa waktu ke depan, Bokju juga harus meninggalkan program penurunan berat badannya dan mungkin ia akan jarang bertemu Jae. 내가 지금 애매하잖아 상황이 클리닉도 그렇고. Sementara itu, Jun Hyung mengikuti lomba skala kecil untuk berlatih melawan rasa cemasnya. Namun ia justru terkena flu yang membuat teman-temannya sedikit khawatir. Si Ho yang menyadari hal ini bersikap lebih peduli dan perhatian pada Jung Hyun. Namun sayang, Jung Hyun tetap tak mau menerimanya. Waktu pun berlalu. Bertambahnya berat badan Bokju membuat Jae bingung sehingga ia mulai menyarankan beberapa alternatif untuk mengatasinya. Bokju tak bisa menurunkan berat badannya lagi, namun ia masih ingin bertemu dengan Jae di klinik. Perjalanan cintanya semakin rumit ketika Nanhee tak sengaja mengetahui bahwa Bokju selalu datang ke klinik tersebut. Bokju tak punya pilihan selain menceritakan semuanya pada Nanhee. Nanhee berusaha memahami perasaan Bokju. Ia lalu mendukungnya, namun keduanya belum siap untuk menceritakannya kepada Sun-ok. Suatu hari Jun Hyung menemui psikolog untuk menceritakan kisah masa lalu yang cukup mengharukan. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Dan menginjak usia 10 tahun, ibunya pergi ke luar negeri untuk menikah lagi. Sejak saat itulah, Jung Hyun tinggal bersama orang tua Jae. Selama bertahun-tahun, Jun Hyung selalu merasa kesepian dan ia mulai menyukai air saat ikut berenang bersama kakak sepupunya. Di dalam air, seolah Jun Hyung menemukan kedamaian di tengah kerinduannya akan pelukan sang ibu. Dan karena hal itulah, ia memutuskan untuk menjadi atlet renang. Sebenarnya, ibu Jung Hyun selalu mengirimkan hadiah dan kartu ucapan setiap kali Natal tiba. Ia berharap putranya tak merasa ditinggalkan. Namun suatu hari, setelah bertahun-tahun lamanya, Jung Hyun baru menyadari bahwa tulisan ibunya perlahan berubah. Ternyata semua hadiah beserta kartu ucapan berasal dari orang tua Jae. Jung Hyun mulai mengalami kesulitan berkonsentrasi saat berenang. Psikolog menduga bahwa fakta mengenai ibu kandung Jung Hyun membuatnya sangat syok dan merasa kehilangan. Sehingga bukan hal yang mustahil jika itu mengganggu sistem pendengarannya. Itulah sebabnya Jung Hyun tak bisa mendengar peluit sebagai tanda pertandingan dimulai. Singkat cerita, hari pertandingan Jung Hyun tiba juga. Namun ia malah mendapat umpatan dari Bokju yang sedang kesal. Belakangan Bokju mendengar cerita dari Jae bahwa Jung Hyun sedang flu. Namun pria itu tetap memaksakan diri untuk berlomba. 잘나신 분이 어른이 알아서 잘할까? Bokju yang merasa bersalah lantas memeriksa hasil perlombaan Jung Hyun di internet dan ia tahu bahwa Jung Hyun tak masuk 3 besar. Di malam harinya, Bokju menemui Jung Hyun. Ia memberinya origami kodok untuk memberikan semangat. Bokju benar-benar melakukan sesuatu yang berbeda untuk menghiburnya. Di malam itu, keduanya pergi jalan-jalan untuk melihat lampu kota dari ketinggian. Setelah banyak mengobrol, Bokju mengetahui alasan mengapa Jung Hyun suka berenang. Ia juga mengetahui masalah traumanya dari Jae dan mendoakan yang terbaik untuknya. Keduanya memang suka bertengkar, namun di balik itu, mereka saling mendukung dan peduli satu sama lain. Keesokan harinya, Bokju menghadapi pelatih dan ayahnya yang terlihat sangat murka. Mereka tak sengaja menemukan jurnal penurunan berat badannya dan meminta penjelasan dari Bokju tentang masalah ini. Ayah Bokju adalah mantan atlet angkat besi, sehingga ia sangat paham bahwa menjaga berat badan adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang atlet. Mengetahui putrinya diam-diam datang ke klinik membuatnya sangat sedih dan kecewa.
Pelatih membawa Bokju ke kampus dan terpaksa menghukumnya karena ia tak mau menceritakan alasan yang sebenarnya mengapa ia datang ke klinik itu. Masalah pun semakin runyam ketika Bokju bolos latihan hanya karena ia ingin menyiapkan hadiah ultah kepada Dr. Jae. Setelah meninggalkan hadiah tersebut di atas mobil Jae, dengan perasaan sedih, Bokju kembali ke kampusnya. Pelatih Choi dibuat sangat marah dan hampir menghukumnya lagi. Namun Nanhee segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sun-ok mendengar pengakuan tersebut dari kejauhan. Ia merasa kecewa karena tak diberitahu tentang masalah ini. Sebagai seorang wanita, pelatih Choi memahami perasaan Bokju dan tidak menyalahkannya. Namun sebagai orang dewasa, ia pun memberinya sebuah nasihat. Pelatih Choi percaya bahwa suatu hari nanti Bokju akan menemukan pria yang mencintainya apa adanya, dan pria itulah yang harus ia kencani agar bisa hidup bahagia tanpa harus berbohong dan bersandiwara. Jung Hyun tak sengaja melihat Bokju menangis di pelukan pelatihnya, hingga ia pun menyadari bahwa Bokju sedang patah hati karena masalah percintaan. Setelah apa yang terjadi, Jung Hyun mencoba berbagai cara untuk menghibur Bokju. 자, 빨리 먹어. Sementara itu, paman Bokju menasehati kakaknya sembari berkata bahwa sudah sewajarnya Bokju merasa jatuh cinta dan ingin terlihat lebih feminin dengan menurunkan berat badannya. Sepulang latihan, Bokju memberanikan diri untuk menghadapi ayahnya dan meminta maaf karena telah berbohong. Keduanya pun berdamai. Bahkan ayah Bokju memberinya hadiah lipstik kepada putrinya agar bisa merias diri. 요즘 기집애들은 그런 거 하나씩 다 갖고 있다면서. Beberapa waktu kemudian, terungkap bahwa orang yang memberikan buku jurnal Bokju kepada pelatihnya adalah Siho. Siho sangat cemburu dan kesal ketika melihat Bokju yang begitu dekat dengan mantan kekasihnya. Siho yang masih mencintai Jung Hyun akan mengupayakan segala cara untuk kembali bersamanya, namun Jung Hyun selalu menolaknya. Setelah mengetahui hal ini, Jung Hyun semakin tak menyukai Siho. Ia pun merasa bersalah kepada Bokju. Scene berpindah di masa lalu saat Siho mendapat tekanan dari pelatih karena kemampuannya yang terus menurun dari hari ke hari. Padahal uji coba tim nasional akan segera tiba. Siho terpaksa memutuskan hubungan dengan Jung Hyun karena ia ingin fokus pada latihannya. Ia tak menyadari bahwa di hari itu Jung Hyun juga sedang dalam masa kesulitan karena dirinya baru saja didiskualifikasi. Jung Hyun dengan rasa putus asa juga harus menerima keputusan dari Siho. Pada akhirnya, Siho melampiaskan kekesalannya kepada Bokju dan mengakui perbuatannya. Bokju yang marah menuntut permintaan maaf, namun Siho tak mau mendengarnya dan terus menuduhnya sebagai perusak hubungan orang. 그거 나야. 에? Bokju terheran dengan jalan pikiran Siho sehingga ia meninggalkannya di kamar. Siho bertindak sejauh ini karena masalah emosional yang cukup serius. Karir senamnya tak kunjung membaik sementara keluarganya telah menaruh harapan kepadanya. Orang tua Siho bahkan rela menjual rumah untuk sekedar mendukung biaya senamnya yang sangat mahal. Ditambah lagi kini hubungan percintanya dengan Jung Hyun semakin berantakan. Namun bukannya introspeksi, Siho justru mengincar Bokju dan menyalahkannya atas semua kegagalan yang ia alami. Bokju menjadi sasaran balas dendam Siho yang mana ia mengambil jurnal dari dalam tasnya. Di malam harinya, Jung Hyun memanggil Bokju ke rooftop. Ia meminta maaf atas sikap yang dilakukan Siho. Tak lama setelahnya, penjaga asrama datang yang membuat keduanya sangat panik. Karena terkejut, Jung Hyun mengajak Bokju untuk bersembunyi sembari berpelukan. Jung Hyun menikmati momen itu sembari menunjukkan bintang di atas langit yang sangat indah. Ia bahkan mengaku kedinginan sebagai alasan untuk bisa memeluk Bokju lebih lama. Jung Hyun berusaha mengatasi traumanya sesegera mungkin, namun ia belum menemukan solusinya. Psikolog bertanya, apakah Jung Hyun pernah mencoba untuk mencari ibu kandungnya? Menurut Jung Hyun, ibunya pasti punya alasan untuk pergi dan ia merasa tak enak pada orang tua angkatnya jika dirinya mencari ibunya saat ini. Ia berpikir, mungkin itu akan mengkhianati perasaan mereka yang sudah merawatnya sedari kecil. Psikolog memahami alasannya, namun tak ada salahnya bagi Jung Hyun untuk mencari keberadaan ibu kandungnya. Mungkin Jung Hyun akan merasa jauh lebih baik jika sudah bertemu dengannya dan emosinya bisa tersalurkan. 그러네. 한창 치고 올라가야 되는 시기인데, 그죠? Sementara itu, Bokju meminta maaf pada Sun-ok karena tak menceritakan masalahnya yang membuatnya merasa tak dianggap sebagai teman. Bokju hanya merasa malu jika harus menceritakan kisah cintanya yang rumit dan itulah alasan yang membuat Bokju belum mau jujur.
Sun Ok merasa bahwa ia akan memaklumi apapun yang Bokju lakukan karena teman yang baik adalah teman yang bisa memahami perasaan satu sama lain. Keduanya pun berdamai dan menangis bersama di rooftop asrama. Keesokan harinya, latihan intensif Bokju dimulai dan ia harus berlatih lebih keras. Bokju mendapat panggilan telepon dari Jae-yi yang merasa khawatir karena Bokju tak pernah lagi datang ke kliniknya. Bokju terpaksa berbohong dan berkata bahwa ia akan pergi berkuliah ke Jerman. Jae-yi sedikit sedih karena ia merasa kehilangan seorang teman, namun ia tetap mendukung apapun cita-cita Bokju. Bokju menutup telepon dan menahan air matanya. Namun, kenyataan jika dirinya telah berbohong untuk menutupi kebohongan lain membuatnya semakin tak tenang. Setelah menceritakan masalahnya kepada Junhyung, Bokju merasa lebih baik dan ia menerima ajakannya untuk pergi bermain di taman hiburan. 유학 간다고. Sebagai seorang dokter, Jae sangat sibuk dan ia tak punya banyak teman, dan salah satu kenalannya yang cukup dekat adalah Ah Hyun, teman satu sekolah sekaligus dokter di kampus Junhyung. Di satu kesempatan, Jae pergi menemui Ah Hyun di kampus dan melalui kejadian inilah ia tak sengaja bertemu dengan Bokju. Junhyung mencoba menutupi fakta jika Bokju mahasiswi di kampus itu, namun Bokju justru mengakui semuanya kepada Jae dan berkata bahwa sebenarnya ia adalah atlet angkat besi dan berbohong soal bermain selo. Bahkan tentang berkuliah di luar negeri pun semuanya hanya omong kosong belaka. Bokju akhirnya meninggalkan keduanya dengan perasaan yang berkecamuk. Kepada kakaknya, Junhyung menegaskan mengapa Bokju berbohong tentang profesinya sebagai atlet. Junhyung sangat kesal karena kakaknya sangatlah tak peka. Karena terlambat latihan, Bokju dihukum pelatih dengan menarik ban di sekitar lintasan lari. Saat itu terlintas di pikirannya tentang kebohongan yang Bokju lakukan yang membuatnya malu pada dirinya sendiri. Bokju merasa sangat lega setelah ia tahu bahwa Junghyun masih merahasiakan perasaannya terhadap Jae. Namun hal itu belum cukup untuk mengembalikan suasana hatinya yang kini berantakan. Junghyun membawanya ke arcade dan minum bersama di malam harinya, hingga pada akhirnya Bokju mabuk berat dan tak dapat mengontrol diri. 나? Setelah banyak mencurahkan isi hatinya, Bokju terus mengoceh hingga ia tertidur yang membuat Junghyun terpaksa menggendongnya. Karena terlalu tinggi dan berat untuk digendong, Junghyun membawa Bokju menggunakan troli supermarket dan segera mengantarnya pulang. Perjuangan Junghyun tak berhenti sampai di situ saja, karena setibanya di rumah, ia malah diinterogasi oleh ayah Bokju yang sangat galak dan protektif. Beruntung Junghyun bisa pulang dengan selamat karena kebaikan paman Bokju yang kebetulan ada di sana. Suatu ketika saat di kampus, Bokju melihat Jae dan Dr. Ah Hyun yang membuatnya cemburu dengan kedekatan keduanya. Junhyung berusaha menghiburnya dan kali ini ia membawa Bokju ke pantai untuk menyegarkan pikiran. Junhyung bertanya mengapa Bokju tak bangga menjadi atlet angkat besi wanita. Padahal banyak wanita di luar sana yang ingin berada di posisi Bokju. Bokju beranggapan jika menjadi atlet angkat besi, dirinya tak pernah terlihat cantik. Saat mengangkat beban, pembuluh darah mereka akan menonjol, wajah memerah dan dagu yang berlipat. Semua itu membuatnya tak percaya diri, apalagi jika harus dilakukan di depan pria yang ia sukai. Junghyun mengatakan bahwa Bokju hanya perlu menemukan pria yang mencintainya apa adanya, yang tidak menganggap fisik sebagai kekurangan, melainkan sebagai pencapaian yang tak semua orang bisa dapatkan. Junghyun lalu menceritakan kisah masa lalunya, bahwa saat masih SD, ia sering meninggalkan coklat di meja Bokju sebagai bentuk ucapan terima kasih. Ia sangat beruntung memiliki Bokju yang selalu menolongnya dari aksi perundungan. Junghyun juga bercerita jika dirinya ditinggal oleh kedua orang tuanya sedari kecil. Namun beruntungnya, orang tua Jae membesarkannya tanpa membeda-bedakan dirinya. Itulah alasan yang membuat Junhyung pindah dari sekolah dan tak pernah bertemu lagi dengan Bokju. 너도 금세 그렇게 될 거라고. Setelah banyak berlatih, tiba saatnya bagi Bokju untuk menghadapi kompetisi. Ia tak pernah menyangka bahwa Jae akan datang yang saat itu membuatnya gugup sekaligus malu. 선생님.
Di tengah kondisi yang kurang nyaman itulah, Bokju tetap menunjukkan profesionalitasnya hingga ia berhasil memenangkan kompetisi. Bukannya bahagia mendapatkan juara, Bokju justru merasa sedih setelah ia turun dari panggung. Jung Hyun langsung mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Ia menyeret kakak sepupunya dan memarahinya karena kedatangannya yang tidak memberi kabar terlebih dulu. Jae merasa kedatangannya bukanlah masalah besar karena ia hanya ingin memberikan dukungan. Namun Jun Yong tahu bahwa Bokju sangat tak percaya diri dengan penampilannya ketika ia mengangkat beban. Dan itu adalah hal yang tak ingin ia tunjukkan pada pujaan hati. Jun Hyung sangat marah hingga terpaksa menjelaskan bahwa pria yang disukai Bokju adalah Jae sendiri. 형이 무슨 응원을 해 복주를? Setelah apa yang terjadi, Jae meminta maaf kepada Bokju dan berharap ia tak menyakiti perasaannya. Bokju berkata jika dirinya baik-baik saja dan berharap hubungan keduanya bisa terjalin meskipun sebagai teman saja. Setelah berpisah, Bokju menemui Jung Hyung dan memarahinya karena telah memberitahu Jae mengenai perasaan sukanya. Bokju takut Jae merasa bersalah karena tak bisa menerima cintanya. Jung Hyun menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantunya, namun Bokju justru salah persepsi. Dengan kesal, Jung Hyung menjelaskan bahwa meski ia suka bercanda, namun apa yang ia lakukan untuknya selama ini bukanlah lelucon. Sebagai sesama atlet, Jung Hyung kecewa pada Bokju yang murung di hari kemenangannya hanya karena seorang pria. Jung Hyung lalu bertanya kepada Bokju, siapakah yang akan mencintainya jika Bokju sendiri pun malu pada dirinya sendiri. 그럼 난 그런 놈이라 치고 넌 뭐냐? 위로한다 깝치고 형한테 일러 바치고 그런 거 같아? Di suatu malam, Jun Hyung menemui kakak sepupunya. Jun Hyung tahu bahwa permintaan maaf Jae untuk Bokju benar-benar tulus. Namun hal itu membuat Bokju semakin terpuruk. Ia tahu kakaknya sangat baik, namun karena sikap baik itulah yang membuat seseorang bisa tersakiti. Jun Hyung bercerita bahwa ia merasa sangat beruntung memiliki kakak yang tak pernah memarahinya. Tapi lambat laun hal itu membuatnya berpikir jika Jae terlalu menahan diri dan merasa kasihan pada Jun Hyung karena dirinya hanyalah anak angkat. Jun Hyung ingin Jae marah padanya, berkelahi dan bahkan memukulinya seperti saudara pada umumnya. Jung Hyung lalu pergi tanpa memberi Jae kesempatan untuk berbicara. Beberapa hari kemudian, Jae dan Jun Hyung bermain bisbol untuk mengisi waktu luang. Ketika Jung Hyung melempar bolanya terlalu keras dan hampir mengenai wajah kakaknya, Jae tiba-tiba marah yang membuat Jung Hyung merasa sangat terkejut. Jae tiba-tiba tersenyum lebar dan bertanya apakah ia sudah terlihat seperti kakak pada umumnya. 이제 좀 형 같아? 아니 뭐야? Keduanya lalu duduk berbicara di tepi danau. Jae mengatakan bahwa ia tak pernah menyangka jika sikap baiknya selama ini justru menciptakan jarak di antara keduanya. Jun Hyung mengakui bahwa ia terlalu sensitif hingga keduanya saling meminta maaf. Masalah muncul ketika pelatih Choi tiba-tiba dipecat karena ketahuan menggunakan anggaran untuk keperluan pribadi. Bokju tak percaya jika pelatih kesayangannya telah melakukan korupsi yang membuatnya sangat bersedih. Keadaan semakin buruk ketika Bokju kehilangan semangat untuk berlatih. Ia rupanya belum siap kehilangan sosok pelatih Choi yang sudah banyak membantu dan berjasa dalam karirnya. Suatu hari, Bokju tiba-tiba menghilang. Semua orang mencarinya dengan panik, terutama Jun Hyung yang sangat mengkhawatirkannya. Beruntungnya di suatu tempat, Jun Hyung bisa menemukannya dan memarahinya karena Bokju menghilang tanpa kabar. Namun amarahnya berkurang ketika Bokju menangis dan Jun Hyung seketika memeluknya. Keesokan harinya, Bokju mengaku pada ayahnya bahwa ia ingin berhenti menjadi atlet angkat besi. Bokju mengaku sudah menyukai cabang olahraga ini sedari kecil. Ia menyukai bau logam pada barbel, aroma bubuk kapur di gimnasium, dan semua hal yang berkaitan dengan angkat besi. Namun saat ini, ia sudah tak menyukainya lagi. Sebagai mantan atlet, ayah Bokju memahami perasaan putrinya karena ia juga pernah kehilangan motivasi. Di lain sisi, Jung Hyun tak bisa berhenti memikirkan Bokju. Sepertinya ia mulai menyimpan perasaan kepada gadis itu. Setelah berkonsultasi dengan kepala tim angkat besi di kampus, ayah Bokju memberikan kesempatan pada putrinya untuk melakukan cuti agar ia bisa merenungkan kembali keinginannya untuk berhenti sebagai atlet.
Nanhee dan Sun Ok terkejut dengan keputusan Bokju untuk cuti sejenak. Begitupun dengan Jun Hyung, namun ia tetap mendukung Bokju dan bersedia untuk tetap berada di sisinya. 웬만하면 동네에 있어. 내 눈에 항상 띄고 멀리 가지 말고. Suatu hari, Bokju mencari kegiatan baru untuk mengisi waktu liburnya. Ia belajar di perpustakaan, bermain musik, dan mencari pekerjaan paruh waktu. Jun Hyung mengetahui tempat kerja Bokju dan kesana untuk mengecek apa yang sedang gadis itu lakukan. Ia sangat tak senang melihat Bokju dekat dengan pria lain yang membuatnya merasa tersisih. Tak tahan terus memendam perasaannya, keesokan harinya Jun Hyung mendatangi Bokju di tempat kerja. Ia membantu gadis itu memindahkan barang-barang dan tanpa basa-basi, Jun Hyung memegang wajah Bokju hingga menciumnya. Bokju yang merasa terkejut menganggap Jun Hyung telah kurang ajar, dan Jun Hyung menjelaskan bahwa ia sangat menyukainya. 미친 거 맞아. 미치지 않고서 어떻게 이래. 뭐? Sepanjang sisa hari itu, Bokju hanya bisa memikirkan apa yang baru saja terjadi. Sebenarnya, Bokju sendiri menyukai Jun Hyung karena pria itu cukup tampan dan ia selalu mengandalkannya belakangan ini. Namun, Bokju hanya menganggapnya sebagai teman laki-laki. Jong Hyun berkata bahwa Bokju bisa memulai untuk menyukainya. Ia juga meminta waktu kepada Bokju untuk membuktikan apakah ia bisa menjadi pacar yang baik. 첫사랑이야. 네가. Saat keduanya berpisah, Bokju tak sengaja menjatuhkan dompetnya. Jung Hyun pun memungutnya dan membawanya rumah. Saat di kamar, ia membuka dompet tersebut dan sedikit kesal ketika menemukan foto Jae ada di dompet Boksu. Jung Hyun melihat daftar keinginan Bokju untuk mengisi masa cutinya. Ia berniat mewujudkan keinginan Bokju untuk perlahan mengambil hatinya. Setelah kembali ke asrama, pikiran Bokju terus dialihkan oleh pengakuan Jun Hyung dan ciuman pertamanya. Pipinya pun seketika memerah, yang membuat teman-temannya mengira jika Bokju mengalami demam. 열나냐? 아니, 왜 나 열 안 나는데? Suatu hari, semua mahasiswa di kampus mendapat jatah libur selama 3 hari. Jun Hyung menggunakan kesempatan ini untuk menghabiskan waktunya bersama Bokju. Ia mengajaknya ke taman hiburan. Bokju pura-pura tak tertarik, namun sebenarnya ia sangat antusias pergi ke sana karena pernah menulisnya di daftar keinginan. Keduanya sepakat untuk pergi, namun perjalanan romantis itu terganggu karena kehadiran teman-temannya yang lain. Bokju mungkin tak keberatan, namun Jun Hyung sangat kesal karena mereka sangat mengganggu rencananya untuk mendekati Bokju. Setelah mencoba beberapa wahana, Jun Hyung pergi membeli camilan. Ia mengingat keinginan Bokju untuk berbagi minuman dengan 2 sedotan bersama pacarnya. Jun Hyung mewujudkan itu. Saat Bokju hendak minum dengan sedotan, Jun Hyung juga melakukan hal yang sama hingga keduanya sangat dekat layaknya pasangan yang sudah jadian. Bokju sebenarnya merasakan getaran di hatinya, namun ia berpura-pura biasa saja. 그러니까 놀라서 그렇잖아. 나 아무 어디서 다 먹어. Di malam harinya, ketika pertunjukan kembang api dimulai, Jun Hyung memanfaatkan momen tersebut untuk memenuhi keinginan Bokju yang lain, yaitu memegang tangannya dan memasukkannya ke dalam jaketnya. Bokju tertegun, jantungnya semakin berdetak kencang, apalagi saat Jun Hyung menatapnya dengan penuh cinta. 영원한 행복. Beberapa hari kemudian, semua atlet kembali ke asrama setelah liburan usai. Bokju mendapat kabar dari Namhee bahwa Sun Ok belum kembali yang membuatnya cukup khawatir. Bokju pergi mencari keberadaan Sun Ok di motel tempat orang tuanya bekerja. Ia rupanya belum bisa kembali karena harus membantu orang tuanya untuk mengelola tempat itu. Sun Ok bercerita bahwa orang tuanya ingin ia berhenti kuliah karena menjadi atlet angkat besi rupanya tidak menghasilkan banyak uang. Merasa jika kemampuannya biasa-biasa saja karena ia tidak memiliki prestasi. 그땐 역도가 좋아서가 아니라 집이 싫어서였는데. Sementara itu, Jun Hyung sibuk menyiapkan keinginan Bokju yang lain, yakni menerima buket 100 mawar dari pacarnya. Dalam perjalanan pulang, Bokju memikirkan tentang bagaimana Sun Ok mengatakan bahwa ia menyukai angkat besi dan iri kepada Bokju yang memiliki bakat dan ayah yang selalu mendukungnya. Bokju kembali mengingat masa latihannya di masa lalu ketika ia pertama kali menguasai sebuah teknik yang membuatnya merasa sangat senang. Di malam itu, Bokju mendapat kabar buruk. Ia menerima telepon dari rumah sakit jika ayahnya mengalami pingsan. Bokju tampak sangat panik. Hingga tiba di stasiun, ia dijemput oleh Jun Hyung. Jung Hyun berusaha menenangkannya dan mengantarkannya ke rumah sakit.
Meskipun Bokju sangat panik, beruntungnya sang ayah kondisinya stabil dan akan segera pulih. Junhyung membelikan barang-barang yang mungkin akan dibutuhkan oleh ayah Bokju. Ia juga menulis pengumuman di kedai ayam jika saat ini kedai tutup sementara. Hal itu membuat Bokju merasa terharu dengan perhatian yang Junhyung berikan padanya. Saat Bokju pulang untuk mengambil barang-barang, ia tak sengaja melihat banyak polis asuransi atas namanya sendiri. Bokju mulai menangis, terutama saat ia melihat pakaian ayahnya yang sobek. Ia pun bertanya-tanya mengapa ayah justru menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk uang asuransi, bukan untuk keperluannya sendiri. Bokju menelpon ayahnya yang masih terjaga meskipun sudah cukup larut. Dengan derai air mata, Bokju berkata jika dirinya menyesal karena telah membuat ayahnya cemas tentang rencananya yang ingin berhenti menjadi atlet. Mendengar hal itu, ayah justru berkata jika dirinya lah yang lebih menyesal karena menyuruh Bokju untuk menjadi atlet angkat besi. Ia bahkan menyesal karena telah merubah rumah mereka menjadi kedai ayam dan harus mengasuh Bokju tanpa kehadiran seorang ibu. Bokju menangis dan berkata bahwa itu semua bukanlah kesalahan ayahnya. Ia tetap meminta maaf dan berjanji akan melakukan yang terbaik bagi keluarga. Keesokan harinya, Bokju mengejutkan semua atlet karena ia akhirnya kembali ke kampus untuk pelatihan musim dingin. Bokju tak ingin mengecewakan ayahnya lagi dan ingin membuatnya bangga. Bokju dengan semangat memberitahu Junhyung bahwa ia kembali ke kampus. Junhyung sangat senang, namun yang membuatnya lebih bahagia adalah kabar bahwa Bokju sudah menerima perasaan cintanya. Junhyung tak bisa menahan diri untuk mencium Bokju dan untuk pertama kalinya, Bokju membalas ciuman tersebut dengan rasa bahagia. Junhyung dan Bokju menyembunyikan status keduanya sebagai pasangan kekasih dan hubungannya pun berjalan lancar tanpa mengganggu kesibukan masing-masing sebagai atlet. Kabar buruk datang dari Siho yang ditemukan pingsan di kamarnya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Junhyung menjenguknya karena ia merasa iba. Bagaimanapun, Siho pernah menjadi kekasihnya di masa lalu. Bokju tak keberatan dan bahkan ikut mencemaskan kondisi Siho sebagai teman satu kamarnya. Sebenarnya, Siho sudah belajar merelakan Junhyung dan bahkan sudah mencoba membuka hati pada pria baru. Namun suatu hari ia mendapat kabar bahwa orang tuanya akan bercerai. Hal itu rupanya sangat membebani pikiran Siho hingga ia jatuh sakit. Junhyung merasa bersalah karena ia tak menyadari ada panggilan dari Siho sebelum ia jatuh pingsan. Junhyung lalu menemui Siho di rumah sakit untuk meminta maaf. Siho bisa saja tak selamat jika Bokju tak segera menemukannya. Tragedi ini pun memberinya sebuah pelajaran jika dirinya diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. 진짜 미안하다. Setelah bisa berpikir jernih, kepada Bokju, Siho meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Ia juga mendukung Junhyung menjalin hubungan dengan Bokju. Mereka sepakat untuk berteman baik di masa yang akan datang. Ketika Bokju menjenguk Siho di rumah sakit, ia sedikit cemburu saat melihat Junhyung yang begitu perhatian kepada mantan kekasihnya itu. Junhyung tak mengerti mengapa Bokju tiba-tiba marah dan menghindarinya. Namun ia terus mencari tahu apa penyebabnya. 자, 그러니까 좀 풀어라. 야, 그러니까 좀 풀어. 좀 하지 말라고. Di lain sisi, tim angkat besi mengetahui bahwa pelatih baru mereka tidak memiliki pengalaman dan hanya mendapatkan pekerjaan itu karena berteman baik dengan dekan universitas. Para atlet tak terima, mereka mulai resah hingga pada akhirnya terungkap bahwa pelatih Choi menggunakan anggaran tim untuk membantu salah satu atlet yang sedang kesulitan. Karena pelatih Choi menggunakan anggaran untuk kebaikan dan bukan demi kepentingannya sendiri, semua atlet kompak menyusun rencana untuk melakukan aksi mogok makan. Mereka memohon agar pelatih Choi tidak diberhentikan. Sun Ok bahkan kembali ke kampus dan bergabung bersama teman-temannya untuk melakukan aksi unjuk rasa. Bokju masih mengabaikan Junhyung, namun Junhyung dengan penuh perhatian meminjamkan jaketnya kepadanya agar Bokju bisa melanjutkan aksinya tanpa kedinginan. Kepala tim angkat besi sangat berperan dalam upaya membela pelatih Choi, hingga pada akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil ketika dekan memberi putusan bahwa pelatih Choi akan diperkerjakan lagi. Pelatih Choi hanya akan diberi sanksi berupa pemotongan gaji untuk membayar kembali uang yang diambilnya.
Di suatu malam, pelatih Choi mengucapkan terima kasih pada semua orang yang menyambut kedatangannya di kedai ayam milik ayah Bok-ju. Sementara itu, Jun Hyung sangat resah karena Bok-ju terus menolak panggilannya. Setelah pesta, Bok-ju mengembalikan jaket milik Jun Hyung sembari mengutarakan semua keresahannya. Jun Hyung sangat senang saat menyadari bahwa Bok-ju menghindarinya hanya karena rasa cemburu. Ia pun terus menggoda Bok-ju yang terlihat masih cuek. Sebenarnya, Bok-ju pun sangat bahagia di malam itu karena kini ia bisa berdamai dengan pujaan hati. Suatu hari, acara makan malam Jae dengan beberapa teman sekolahnya tidak berjalan dengan baik. Ia bertemu dengan cinta pertamanya yang membuatnya merasa tak nyaman. Dr. Ah Hyun menyadari bahwa Jae masih terpaku pada wanita itu sehingga ia belum bisa berkencan dengan wanita lain. Setelah sekian lama memendam perasaannya, Ah Hyun mengungkapkan bahwa ia memang menyukai Jae. Namun sekarang ia sudah lelah berharap dan ingin menyerah saja. 네 그림자처럼 들러붙어 있었다고 생각해? Jae terus memikirkan ucapan Ah Hyun dan menyadari bahwa selama 10 tahun wanita itu selalu ada di sisinya, namun ia terus menyanyikannya. Jae mengajaknya berkencan, namun sayang Ah Hyun menolak karena merasa bahwa Jae hanya mengasihaninya. Ah Hyun tahu bahwa perasaan seseorang tak akan berubah begitu saja, sehingga ia bisa dengan mudah menyadari bahwa setiap usaha Jae untuk mendekatinya saat ini tak akan membuatnya jatuh cinta kepadanya. 사랑은 노력한다고 되는 게 아니야, 바보야. Sementara itu, Bok-ju terus merahasiakan hubungannya dengan Jun Hyung. Keduanya sangat romantis saat di kampus, namun di hadapan banyak orang, keduanya berlagak seperti tak terjadi apa-apa. Suatu ketika, Jun Hyung dijebak dan dipaksa teman-temannya untuk mengikuti kencan buta di sebuah kafe. Jun Hyung sebenarnya menolak, namun ia tak bisa menjelaskan bahwa dirinya sudah punya pacar. Ia hanya bisa pasrah dan mengikuti pertemuan itu. Bok-ju yang tak sengaja mengetahui kabar itu pun merasa sangat kesal dan marah, seakan ia siap untuk menghancurkan acara kencan buta itu. Bok-ju mengajak teman-temannya ke kafe dan mengamati tingkah laku Jun Hyung dengan tatapan sinis seperti hendak menghajarnya. Jun Hyung benar-benar tak menyadari bencana ini, hingga pada akhirnya ia mendapat pesan mengerikan dari Bok-ju yang sudah siap untuk melenyapkannya. Keadaan pun semakin tegang ketika salah satu gadis merayu Jun Hyung, bahkan menyentuh bahunya yang terlihat bidang. Saat itulah Bok-ju kehilangan kesabaran. Dengan nada marah ia menjelaskan jika Jun Hyung adalah kekasihnya. Teman-temannya pun sangat terkejut mendengarnya. Bok-ju dan Jun Hyung akhirnya mentraktir mereka daging sebagai bentuk permintaan maaf karena telah membohongi teman-temannya itu. Pada hari kompetisi Siho, Bok-ju membawanya ke air mancur dan melemparkan koin ke dalamnya. Ia menyuruh Siho untuk membuat permohonan. Bok-ju menjelaskan bahwa ia selalu melakukan hal ini sebelum kompetisi. Alih-alih memohon untuk kemenangan, Siho justru berharap jika dirinya tampil tanpa ada penyesalan. Keduanya sudah saling melupakan masa lalu dan terlihat seperti teman lama yang sangat akrab. Pada akhirnya, Siho melakukan yang terbaik untuk kompetisinya. Sayangnya, ia baru menyadari bahwa juri dan pelatihnya telah berbuat curang. Siho memikirkan semua yang ia lalui untuk bisa sampai di titik ini, mulai dari rasa sakit fisik dan emosional hingga keretakan dalam keluarganya terlintas di benaknya saat itu juga. Semua perjuangan itu akan sia-sia jika pada akhirnya Siho menang karena pelatih menyuap juri dan bukan karena usahanya sendiri. Ketika Siho mencapai puncak pertunjukan, tiba-tiba Siho membiarkan dirinya tereliminasi. Siho berniat membuktikan bahwa ia adalah wanita berjiwa besar yang tak mau menang dengan cara yang tidak adil. Sesuai permintaan sebelumnya, Siho mendapatkan keinginannya untuk tampil tanpa adanya penyesalan. Suatu hari, paman dan bibi Jun Hyung dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang telah lama pergi selama bertahun-tahun. Wanita itu adalah ibu kandung Jun Hyung yang tampak sangat menyesal karena tak pernah menghubungi mereka selama ini. 이제 연락도 못 드렸네요. Keesokan harinya, Bok-ju dihentikan oleh ibu Jun Hyung yang menanyakan di manakah letak gedung renang. Bok-ju lalu membawanya ke sana, namun ia tak mengetahui jika wanita itu adalah ibu Jun Hyung.
Setelah lama berpisah, Chun Hyung akhirnya bertemu dengan sang ibu yang sangat ia rindukan. Air mata terus membanjiri wajahnya. Ibunya berkata bahwa Chun Hyung rupanya tumbuh lebih baik dari yang ia harapkan. Di sebuah kafe, keduanya berbincang untuk melepas kerinduan. Ibu memberikan sepatu untuk putranya, dan di malam harinya ia bergabung untuk makan malam bersama paman, bibi, dan Jayi. Sebelum pergi, ibu Chun Hyung bertanya apakah putranya ingin datang ke hotel tempatnya menginap karena ia ingin memasakkan makanan spesial. Chun Hyung setuju hingga ia sangat bahagia di malam itu. Namun keesokan harinya, Chun Hyung tak sengaja mendengar kabar mengejutkan dari paman dan bibi yang sepakat untuk memberi ibu Chun Hyung sejumlah uang. Ternyata ibu Chun Hyung pulang ke Korea karena ia membutuhkan uang untuk anaknya yang sedang dalam pengobatan. Kenyataan itu sangat melukai perasaan Chun Hyung. Satu hal yang membuatnya sangat kecewa kepada ibunya adalah bahwa ia tak pernah menghubunginya, namun sekarang ia datang karena membutuhkan bantuan dan bahkan untuk adik tirinya. 아니면 뭐 이때껏 베풀고 살았는데 이 연극을 언제 끝내야 되나? Sementara Chun Hyung bersedih, Bok Joo mendapat kabar bahagia. Ia rupanya terpilih masuk ke dalam tim nasional. Semua orang bangga kepada Bok Joo. Ia juga akan diwawancarai dalam waktu dekat. Bok Joo sebenarnya ingin menghubungi sang kekasih, namun Chun Hyung tak bisa ditelepon. Hingga pada akhirnya ia mendengar apa yang terjadi dari Jayi. Merasa frustasi dengan keadaan, Chun Hyung pergi ke pantai. Namun alih-alih membaik, ia justru semakin kesal karena sepatu pemberian ibunya terlalu sempit dan membuat kakinya terluka. Bok Joo sedikit kepikiran dengan Chun Hyung. Ketika tiba waktunya wawancara, ia menceritakan jika dirinya sempat kehilangan motivasi dan bagaimana ia bisa mengatasinya dengan dukungan orang sekitar. Di saat itulah Bok Joo mencemaskan keadaan Chun Hyung dan berpikir bahwa Chun Hyung juga sedang membutuhkan bantuannya. Bok Joo segera mengakhiri sesi wawancara untuk segera mencari keberadaan Chun Hyung. Hari sudah gelap saat Bok Joo kembali ke kampusnya. Betapa terkejutnya ia saat menemukan Chun Hyung sedang berendam di dalam kolam renang. Bok Joo seketika masuk ke kolam untuk menenangkan Chun Hyung. Chun Hyung terlihat sangat sedih dan menceritakan semua masalahnya. Bok Joo memeluknya dan mencoba memahami perasaannya. Di malam itu, Bok Joo mengutarakan pendapatnya. Ia berkata bahwa semua anak adalah kesayangan orang tuanya. Menurutnya, ibu Chung Hyun juga menyayanginya sebagai anak, namun kondisinya kini sangatlah berbeda karena ada anaknya yang lain yang sedang sakit. Ibu Chung Hyun pasti merasa dilema karena harus menolong putrinya terlebih dulu, namun bukan berarti jika ia tak menyayangi Chung Hyun. Bok Joo mengingatkan Chung Hyun jika sekarang ia punya paman dan bibi yang jauh lebih menyayanginya, dan pastinya paman dan bibi tak ingin melihat Chung Hyun berlarut dalam kesedihan. Kata-kata itu membuat Chung Hyun seketika tersadar bahwa meskipun ia ditinggal oleh sang ibu, namun ia masih punya paman dan bibi yang selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Chun Hyung meminta maaf pada bibinya karena telah membuatnya khawatir. 내가 죽을 죄를 졌어. 다신 안 그럴게. Ia lalu pergi menemui ibunya sesaat sebelum kembali ke luar negeri. Chun Hyung dengan tulus mengucapkan terima kasih karena ibunya telah melahirkannya ke dunia. Ia juga mengembalikan saput tangan milik sang ibu yang mengartikan bahwa Chung Hyun sudah bisa mandiri dan bisa merelakan kepergiannya. Setelah melihat foto saudari perempuannya, Chun Hyun berharap ibunya bisa membawa sang adik ke Korea jika nantinya sudah sembuh. Chun Hyung juga menunjukkan foto Bok Joo yang ia akui sebagai pacarnya. Ibunya berkata jika dirinya sudah pernah melihat Bok Joo saat keduanya di kampus. Ia sangat bersyukur karena putranya memiliki pacar yang tak hanya cantik namun juga penuh pengertian. Chun Hyung sangat senang mendengar Bok Joo terpilih masuk tim nasional, meskipun itu artinya keduanya akan berpisah. Chung Hyun sangat bangga padanya dan berjanji akan menyusulnya ke Tiongkok. Ia berkata bahwa akan mengikuti sebuah kompetisi di mana pemenang pertandingan akan dipilih menjadi bagian dari tim nasional. Bok Joo sangat gembira dan terus memberinya semangat untuk giat berlatih. 야, 너 잠수타는 이틀이나 띡띡 갔잖아. Tiba saat hari pertandingan, keberuntungan belum berpihak pada Chun Hyung. Ia tak bisa mewujudkan keinginannya karena hanya bisa menempati posisi kedua. Namun hal itu tak membuatnya berkecil hati.
Jun Hyung sudah mengalami banyak kemajuan, terutama masalah traumanya yang kini sudah teratasi. Semenjak ia bertemu dengan ibunya dan merelakan kepergiannya, Jun Hyung kini banyak perubahan. Kini ia pun harus menerima keadaan bahwa kekasihnya akan pergi untuk sementara. Tak sengaja, Jung Hyun mengetahui kabar bahwa ayah Bokju sakit dan akan segera dioperasi. Ia pun setuju untuk menyembunyikan kabar ini dari Bokju agar gadis itu tetap fokus untuk berlatih. Sementara itu, Taekwon, Nanhee dan Sun Ok tampak menjadi teman baik. Mereka selalu pergi bersama-sama untuk sekedar mengisi waktu luang saat di asrama. Jun Hyung mulai menjaga jarak dari Bokju untuk menjaga rahasia penyakit ayahnya. Namun Bokju terlalu overthinking dan selalu beranggapan bahwa pacarnya berselingkuh. Upaya Jung Hyung untuk menjaga rahasia ini tidaklah main-main. Ia bahkan rela dibenci oleh Bokju karena jarang menerima teleponnya. Pada akhirnya Bokju tahu bahwa sang ayah akan menjalani operasi tepat di hari pertandingannya. Ia sangat sedih namun tetap berjanji akan melakukan yang terbaik. Bokju juga meminta maaf pada Jun Hyung karena sudah salah paham kepadanya. 네가 너무 잘생겨가지고 불안해서 그러잖아. Kabar bahagia kini menghampiri Jae. Setelah menghindari Ah Yun yang terus mengejarnya, pada akhirnya ia mulai membuka perasaan dan mulai menyukai gadis itu. Suatu hari, dengan tulus Jae mengutarakan perasaannya hingga keduanya pun akhirnya berkencan. Kembali pada Bokju yang kini menepati janjinya untuk fokus pada latihan, sementara Jun Hyung terus menyemangatinya lewat pesan dan panggilan video call. Singkat cerita, hari kompetisi Bokju akhirnya tiba juga. Ia berusaha melakukan yang terbaik dan semua orang menyaksikan pertandingannya dari siaran langsung. Bokju mendapatkan juara dan mengalahkan pesaing terberat. Sorak kemenangan pun terdengar di arena pertandingan. Ayahnya yang terbaring lemah pasca operasi kini bisa membuka mata dan tersenyum dengan penuh kebanggaan. Ia sangat lega saat mengetahui Bokju mendapatkan medali emas. Bandara dipenuhi reporter ketika tim atlet angkat besi kembali ke Korea. Terlihat Bokju mengamati kerumunan untuk mencari keberadaan pujaan hati. Ketika ia melihat Jun Hyung, Bokju segera berlari memeluknya dengan penuh rasa bahagia. Dua tahun kemudian, Jun Hyung akhirnya menjadi bagian dari tim nasional. Ia sudah menyelesaikan studinya di universitas. Bokju, Sun Ok, dan Nanhee merayakan kelulusan bersama para senior. Begitu juga dengan Jun Hyung bersama tim renangnya. Seusai acara wisuda, secara resmi Jun Hyung memperkenalkan keluarga mereka satu sama lain. Dan tampaknya semua orang sudah mengetahui hubungan antara keduanya. Setelah berfoto bersama teman-teman, Bokju dan Jun Hyung berjalan-jalan di sekitar kampus untuk terakhir kalinya. Cerita pun berakhir saat Jun Hyung membahas rencana masa depan dan agenda pernikahannya dengan Bokju. Keduanya berbagi momen romantis di tengah lapangan sembari berpelukan dan berciuman ketika matahari mulai terbenam.